Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oding Panji Syadana dari kelas D4 TO 4B. Di sini saya ingin mensimulasikan rangkaian pneumatik dengan sequence C min, B min, C plus, B plus, A min, dan A plus. Oke, jadi di bagian pertama ini untuk membuat sebuah rangkaian elektropneumatik dibutuhkan yaitu yang pertama sebuah double acting piston sini, lalu sebuah valve 5/2, lalu karena ini gerakan piston awal itu semuanya mulai dari C, B maupun A semua bergerak masuk atau main, maka kondisi awal piston dibuat menjadi keluar maksimal yaitu 100 seperti ini. Lalu ini disambungkan dengan cara disilang yaitu seperti ini. Bagian valve kiri ke piston kanan, bagian valve kanan ke piston kiri seperti ini. Lalu tentu sebagai kontaknya untuk mengaktifkan valve kita pilih yang pneumatik di dua sisinya seperti ini. Lalu untuk pembuangannya lalu untuk memasukkan gasnya ke valve dan ke piston dibutuhkan sebuah kompresor seperti ini. Dan tentu juga untuk mengatur gerakan piston supaya bisa berkelanjutan ke gerakan piston satu ke piston lainnya dibutuhkan sebuah distance rule. Nah, ini ditaruh di sini. Ini nanti digunakan untuk menghubungkan roller switch yang tertekan saat piston bergerak maju maupun bergerak mundur. Nah, setelah itu kita bisa salin ini menjadi 3 supaya kita tidak perlu membuat lagi dari awal. Seperti ini. Lalu kita beri alamat untuk semua kontak valve solenoidnya, yaitu kita bisa urutkan mulai dari Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, dan Y6. Nah, setelah itu kita lihat urutannya sesuai sekuen. Gerakan pertama yaitu C masuk ke dalam. C masuk ke dalam mengaktifkan B min. Maka jika B masuk ke dalam berarti kita beri alamat yang pertama setelah C masuk ke dalam yaitu piston 2.3 karena B min jadi di belakang komanya ganjil. Kita beri 0 seperti ini. Itu kondisi di kiri. Kondisi paling pojok kiri yaitu 0. Lalu setelah B min yaitu C plus. Setelah B masuk lalu mendorong C. Maka di sini diberi alamat karena C berarti kita piston 3 di belakang komanya genap karena gerakannya plus seperti ini.
Karena masuk berarti akan menekan di bagian kiri, maka posisinya kita atur menjadi 0. Setelah C+, setelah C terdorong maju lagi, maka akan menggerakkan B+, sehingga di rule sebelah sini, di stand rule sebelah sini, di sebelah kanan kita beri roll switch untuk mendorong B+, karena B itu berarti piston 2, dan karena plus berarti di belakang koma genap yaitu 2, dengan kondisi 100 dan kondisi maksimalnya di sebelah kanan ya, seperti ini. Setelah C+ terdorong menekan roll switch 2.2 mengakibatkan gerakan B menjadi maju. Setelah B maju, lalu gerakannya amin, sehingga pada di stand rule sebelah kanan kita beri, karena setelah B+ gerakan amin atau piston 1 masuk ke dalam, berarti kita beri alamat piston 1. Karena gerakannya min, maka di belakang koma angka ganjil seperti ini dengan alamat 100 karena berada di pojok kanan. Setelah amin, setelah piston 1 masuk ke dalam, maka akan mendorong piston 1 itu sendiri untuk bergerak maju. Pada itu di sini karena gerakannya A+, berarti piston 1 bergerak maju, yaitu di belakang koma genap berarti 2. Seperti ini. Lalu setelah gerakan A+, maka step akan kembali ke rangkaian seperti semula, yaitu C dalam kondisi min. Sehingga ketika A sudah bergerak keluar atau A+, maka di sini diberi roll switch untuk kembali ke kondisi awal, yaitu piston 3 masuk, yaitu 3 titik. Karena gerakannya min berarti ganjil, maka 3 posisinya di kanan berarti 100. Ya, seperti itulah untuk penataan piston dan valve 5/2 nya. Setelah itu untuk langkah selanjutnya yaitu bagian elektronya. Untuk elektronya yang pertama kita perlu lakukan yaitu adalah memasang sebuah sumber daya untuk rangkaian elektronya seperti ini. Di sini saya bagi menjadi 3 bagian, yaitu C min B min, setelah itu C plus B plus A min, setelah itu baru A plus. Ini menandakan bahwa 3 bagian ini memiliki 3 sumber listrik yang berbeda. Maka dari itu langsung kita mulai saja rangkaiannya. Yang pertama yaitu di sini saya sudah menyiapkan 3 buah piston dengan alamat roll switch yang sudah saya atur sedemikian rupa supaya memenuhi sequence yang ada di atas ini. Langsung saja ke rangkaian elektroniknya. Yang pertama yaitu kita membutuhkan sebuah detent switch yang berfungsi sebagai pengaman rangkaian apabila terjadi sebuah short tegangan. Setelah itu di sini kita di sini kita membutuhkan sebuah push button sebagai pen-trigger awal rangkaian. Karena push button ini hanya ditekan sekali, setelah itu kondisinya kan berarti tidak aktif, maka dari itu kita membutuhkan sebuah rangkaian self holding untuk menahan tegangannya supaya tetap aktif sekalipun push button dalam kondisi off. Rangkaian self holding tersebut yaitu terdiri dari ini, sebuah kontak dengan alamat pertama yaitu K1 yang dihubungkan dengan sebuah relay.
karena ini saya menjadi 3 bagian, maka rangkaian pertama ini perlu dibutuhkan sebuah kontak untuk menonaktifkan rangkaian pertama ini, yaitu jika dilihat dari sequence-nya setelah C-main, B-main lalu berpindah sumber rangkaian, maka kondisi B-main akan menekan roll switch 3.2, sehingga di sini saya beri sebuah kontak normally close dengan alamat roll switch 3.2. Untuk menonaktifkan setelah step B-main, roll switch dengan alamat 3.2. Setelah rangkaian self holding aktif, maka dibutuhkan sebuah kontak juga untuk mengaktifkan gerakan pertama, yaitu C-main, yaitu berarti kita mengaktifkan sebuah solenoid valve dengan alamat Y5. Oh ya, tadi ini belum diberi alamat. Ini alamatnya kontak, karena untuk mengaktifkan kontak setelah ditekan push button relay aktif, kontak akan terus aktif selama relay aktif. Ini sebuah kontak K1 yang digunakan untuk mengaktifkan gerakan pertama, yaitu C-main yang terhubung dengan solenoid valve Y5. Setelah Y5 aktif, maka akan menekan roll switch 2.3, sehingga di sini kita beri sebuah kontak roll switch dengan alamat 2.3 untuk mengaktifkan gerakan berikutnya, yaitu B-main membutuhkan sebuah relay dan kontak lagi dengan alamat yang sama dengan relay, yaitu alamat yang belum digunakan, yaitu K2. Kontaknya juga diberi alamat K2. Berarti ketika gerakan B-main, maka yang perlu ditekan adalah solenoid valve Y3. Sehingga di sini saya beri solenoid valve